Awal mula keruntuhan Kerajaan Kesultanan Buton. Serangan Sari VOC yang ingin merebut wilayah Buton karena rempah-rempahnya membuat munculnya peperangan yang menewaskan rakyat Buton. Namun semua serangan VOC selalu bisa digagalkan oleh Sultan yang memimpin Buton. Namun masalah konflik internal kerajaan membuat kesultanan ini melemah. Saat Indonesia merdeka, Kerajaan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah Kesultanan Buton, kesultanan yang satu ini dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Benteng karena banyak benteng yang berdiri untuk menghalau serangan penjajah. Salah satu benteng yang terkenal adalah Benteng Keraton Buton yang dibangun pada masa Kesultanan Labuke. Benteng ini berada di atas bukit dan lokasi ini menjadi ibu kota Kerajaan Buton di masa lampau. Batu Popawa atau batu pelantikan Sultan merupakan salah satu bukti peninggalan Kerajaan Buton yang berbentuk sebuah batu memanjang. Tak hanya sembarang batu, di bagian tengah batu tersebut terdapat sebuah lubang yang menyerupai telapak kaki manusia. Dulu saat pelantikan Sultan, batu ini menjadi saksi sejarah Kesultanan Buton diiringi dengan pemutaran payung kesultanan. Pelantikan Sultan menjadi agenda yang sangat penting sehingga adat yang digunakan juga turun-temurun. Para raja yang pernah memerintah pernah melakukan proses penyerahan tahta yang sama. Setelah upacara dilaksanakan barulah secara resmi para sultan menjadi pemimpin Kesultanan Buton. Raja yang memimpin semuanya beragama Islam sehingga tak heran jika kerajaan ini memperoleh julukan sebagai salah satu kerajaan Islam di Pulau Buton. Masa kejayaan Kerajaan Buton terjadi pada abad ke-17. Pada masa ini seluruh sistem pemerintahan Buton sangat berkembang pesat. Pada waktu itu dibentuk sistem perpajakan yang membuat Kerajaan Buton lebih maju dibandingkan dengan kerajaan lain di Pulau Sulawesi. Dalam sejarah Kesultanan Buton juga dikabarkan saat abad ke-17 uang sudah digunakan. Tak hanya adanya sistem perpajakan, di abad ke-17 Kesultanan Buton memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan sekitar. Hubungan yang baik antara Kerajaan Buton dan kerajaan sekitar membuat perekonomian Buton semakin meningkat. Tampaknya tak hanya hubungan diplomatik antar kerajaan di Sulawesi, Kesultanan Buton juga membangun hubungan dengan Kerajaan Jawa. Dalam segi hukum juga Kesultanan Buton memiliki sistem yang sangat adil dan bijaksana. Hukum berlaku untuk semua rakyat Buton sehingga siapapun yang bersalah akan mendapat hukuman yang setimpal. Aturan ini membuat para pejabat tinggi pemerintahan menjadi tertib dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Adilnya sistem hukum di Kerajaan Buton sungguh tidak main-main, dikabarkan bahwa dalam sejarah Kesultanan Buton terdapat 12 sultan yang sempat dijatuhi hukuman karena melanggar aturan yang berlaku dalam sistem hukum saat itu. Sultan yang terakhir memerintah Kerajaan Buton adalah Sultan Muhammad Falihi, tahun 1937 sampai tahun 1960 Masehi. Kesultanan Buton berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton atau Kesultanan Buton berdiri sejak tahun 1332 hingga 1960 Masehi. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam karena adanya pengaruh dari Sayyid Jamaluddin Al-Kubra yang saat itu sampai di Buton. Kerajaan Buton pada awalnya dibentuk karena datangnya sekelompok orang Melayu yang singgah ke Pulau Buton sekitar abad ke-13. Dari sekelompok orang yang datang, dikenallah 4 tokoh Melayu yaitu Si Malui, Sutamanajo, Si Panjongan, dan Si Jawangkati. Mereka datang ke Pulau Buton bersama pengikutnya masing-masing. Sesampainya mereka di Pulau Buton, mereka membangun sebuah desa dengan sistem pemerintahannya masing-masing. Desa yang mayoritas diisi oleh orang Melayu akhirnya melebur menjadi satu yaitu menjadi Kerajaan Buton. Seorang raja diangkat untuk mengisi pemerintahan dan raja pertamanya adalah seorang perempuan yang bergelar Raja Putri Wakaka.
Pada awalnya, sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan Buton adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha.